Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ulansari dengan NIM 2286206124. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Khairul Wafa, SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Nah, benar. Kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Kalian pernah tidak membayangkan gimana sih keadaan bumi kalau tidak ada air? Apa sih yang akan terjadi? Nah, keadaan bumi jika tidak ada air, yang terjadi adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti manusia, tumbuhan, dan hewan akan mati. Karena pada dasarnya kegiatan kita yang ada di bumi ini selalu membutuhkan air. Maka dari itu, air sangat penting ya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi, Ibu akan menyampaikan manfaat air bagi kehidupan manusia. Yang pertama, air digunakan sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari, seperti mencuci baju, minum, mandi, serta menggosok gigi. Yang kedua, air digunakan sebagai sarana dalam cabang olahraga seperti berenang, berselancar, dan arung jeram. Yang ketiga, air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, air dapat digunakan sebagai sarana transportasi penduduk sekitar. Misalnya seperti di Kalimantan masih sering kita jumpai kan beberapa penduduk yang masih menggunakan perahu atau kapal sebagai transportasinya. Selanjutnya, ada manfaat air bagi hewan. Yang pertama, air digunakan untuk memenuhi metabolisme tubuh hewan. Yang kedua, air merupakan habitat dari beberapa hewan, baik di laut maupun di sungai. Yang ketiga, bagi hewan yang menyusui seperti kambing dan sapi, air dapat digunakan untuk proses pembuatan produksi susu. Yang keempat, yaitu air bermanfaat sebagai pengatur tekanan darah pada hewan tertentu. Dan yang terakhir yaitu manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, air digunakan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, air digunakan sebagai zat pelarut zat hara yang terdapat pada tumbuhan dan kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, air digunakan sebagai pendorong respirasi. Dan yang keempat, yang terakhir, air merupakan tempat tinggal bagi beberapa tumbuhan seperti eceng gondok dan bunga teratai. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ada yang tahu nggak sih dari mana air itu datang? Ada yang tahu? Oke, jika kalian menjawab air datang dari hujan, jawaban kalian hampir tepat. Air tidak pernah habis. Air dapat diperbarui karena ada siklusnya. Siklus air adalah tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang terakhir infiltrasi. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai apa sih itu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan yang terjadi dari laut, sungai, ataupun rawa. Lalu, apa sih itu kondensasi? Kondensasi adalah proses pengumpulan uap air di atmosfer yang membentuk awan. Selanjutnya ada
Presipitasi. Apa sih itu? Presipitasi adalah proses turunnya air dari awan menuju ke permukaan bumi dikarenakan adanya pendinginan ataupun tingginya uap air. Yang terakhir yaitu infiltrasi. Apa sih itu? Infiltrasi adalah proses penyerapan air yang turun ke bumi dari awan kepada tanah. Nah, itu tadi pembahasan yang Ibu sampaikan mengenai siklus air. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sebuah lagu tentang siklus air. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian dari siklus air. Nah, itu sebuah lagu. Kalian harus bisa menghafalkan ya. Besok pertemuan yang akan datang kita akan menyanyikan lagu itu lagi supaya kita dapat merefresh ilmu yang telah kita pelajari tadi ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya nih. Dari sekian lama tadi kita belajar, apa sih kesimpulan yang dapat diambil mengenai materi tentang siklus air ini? Ada yang bisa menjawab dan memaparkan dengan singkat? Nah, benar. Akan Ibu perjelas lagi ya. Siklus air merupakan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke permukaan bumi dengan melalui beberapa tahap. Yang pertama, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sekian ya. Ibu rasa cukup materi yang Ibu sampaikan mengenai siklus air. Jika ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Profesi Keguruan yang dibina sebuah lagu tentang siklus air. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Tahukah bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pertukaran. Kita belajar apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari siklus air? Ada